رحيم رحيم رحيم. Yang saya hormati Pak Sekdes Desa Pelawi, kemudian Bapak-bapak, seluruh perangkat Desa Pelawi yang sempat hadir hari ini. Alhamdulillah, puji syukur dalam dekat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa hadir di aula kantor desa Pelawi dalam keadaan sehat. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dalam yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, dalam kesempatan ini sengaja kami dari Kapolres Polsek Muara II sengaja hadir di sini minta waktu. Pertama-tama tentunya terima kasih atas sambutannya, jangan repot ini. Kemudian kehadiran kami ke sini sesuai dengan agenda kita ya, Jumat Curhat, artinya berterima apa yang ada di desa ini, keluhan apa, masalah apa, silahkan disampaikan nanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke Jumat Curhat, ada beberapa hal yang kita akan sampaikan terkait hal-hal yang mungkin sering terjadi di desa kita, di lingkungan kita, masyarakat kita, dan mungkin kita sendiri yang mengalaminya ya. Yang pertama, masalah karhula. Karhula tahu nggak? Kebakaran hutan, lahan dan kebun. Nah, jadi saat ini musim panas ini lagi panas ya. Kemudian desa Pelawi ini mayoritas masyarakatnya adalah petani, ya otomatis ketika membuka lahan biasanya membakar, itu sudah biasa dari dulu ya. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan himbauan Bapak Kapolda Sumatera Selatan bahwa membakar hutan dan lahan itu tidak boleh Pak, dilarang, dan itu ada sanksinya 10 tahun dan jauhnya 10 miliar ya saya lihat. Kalau tentunya 10 miliar berapa? Aku belum tahu. Jadi kami himbau, kami sampaikan bahwa membakar hutan dan lahan itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, organ tunggal. Kita ini Pak, aku sebenarnya juga mau bernyanyi, senang aku nyanyi. Cuma karena ada himbauan juga bahwa organ tunggal itu tidak boleh kalau malam hari, ya. Organ tunggal siang boleh, silakan kalau ada acara sedekah, nikahan atau khitanan boleh, tapi jangan malam hari Pak. Karena apa? Setiap ada organ tunggal malam maksudnya ya, apalagi ini itu biasanya Pak, atau kejadian itu pasti biasanya tujangan. Mungkin sering lah kita terdengar ya, selama ini mungkin terdengar kalau kata organan ribut tujangan, ada yang meninggal bahkan sebelumnya kan. Karena itu jadi menyikapi hal yang sering terjadi seperti itu, dikeluarlah aturan dari Kapolres ada dilarang. Kemudian himbauan dari Pak Bupati juga ada. Artinya kegiatan organ tunggal di malam hari tidak diperbolehkan, apalagi pakai renik tambah ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah narkoba. Narkoba ini sebenarnya Pak miris sebenarnya narkoba ini ya. Nggak usah jauh-jauh, kita ini nggak usah sebutin ya. Itulah cermin kalau umat sudah kena narkoba. Nggak saya sebutin ya. Saya tahu ya. Saya itulah kira-kira. Jadi kalau kita di Allah sudah kena narkoba itu malu Pak. Oh saya itu lah. Nah, kalau kita ngomong kena narkoba kita lagi posisi nada, malu kan? Seperti itu perbuatan. Artinya kalau sampaikan dengan anak-anak kita, dengan kita keluarga juga tetangga, kalau sampai ke masalah narkoba itu miris. Kemarin terakhir ya saya beberapa bulan yang lalu ada 7 polisi ditangkap karena semua itu narkoba.
dan 77-nya dipecat. Artinya kami juga dari pihak kepolisian tetap konsisten bahwa namanya pencegahan narkoba, penanggulangan narkoba itu kami tetap konsisten. Polisi lagi pecat Pak, dibuang, terpecat buang, kembali itu. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di dalam desa itu Pak, dalam suatu tempat atau desa kita lah katakan demikian ya, biasanya tidak terlepas dari masalah-masalah, benar tak? Itu mungkin ribut dengan tetangga, ribut dengan kawan. Nah, kami sampaikan kalau masalah-masalah yang kilo-kilo kecil, tidak usah lapor ke Polres, tidak usah lapor ke Polsek. Pak Septian sebagai Babin Kamtibmas di sini, insya Allah siap dia Pak Septian untuk menjadi mediator, memediasi untuk menyelesaikan permasalahan kecil-kecil seperti itu. Kalau lagi lapor ya jangan lapor, tidak bilang motor. Tapi kalau kita ribut-ribut kecil dengan tetangga, dengan kawan, tidak usah lah dilaporkan. Kami selalu siap di sini ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, operasi Jenderal. Jadi kami ambil informasi dari Polres Lampung Selatan. Ini seluruhnya, seluruh dari Indonesia itu sedang melaksanakan namanya operasi Jenderal. Nah, operasi Jenderal ini sasarannya ya kendaraan mestinya. Jadi kalau bapak-bapak pasar, yang namanya helm itu jangan lupa, jangan tinggal gitu. Kalau sudah keluar di jalan hitam, itu artinya ya sudah wajib kita pakai helm. Karena apa Pak? Helm itu manfaatnya kan juga untuk kita, bukan untuk saya loh. Saya nyuruh misalnya bapak-bapak helm, pakai helm. Nggak ada manfaatnya untuk saya, nggak ada. Itu manfaatnya untuk bapak-bapak, untuk yang pengendara motor itu kan. Kemudian e-tilang juga sudah berlaku Pak. Kamera e-tilang itu yang di simpang Pemkab itu sudah berlaku. Jadi kalau tidak salah sanksi e-tilang itu kalau tidak pakai helm itu 250 Pak sanksinya. Kalau harga helm berapa? 150 udah apa tuh? Sudah standar nasional SNI ya, nasional Indonesia sudah. Artinya kira-kira beli helm, apa kira-kira tidak? Beli helm ya. Kemudian saya tekankan lagi Pak ya, masalah Kapolda itu memang benar-benar Bapak Kapolda itu menekankan kepada kami sebagai Babin Kamtibmas khususnya untuk benar-benar dilaksanakan. Nanti tolong sampaikanlah dengan warganya Pak ya, dengan tetangganya bahwa kebakaran itu tidak diperbolehkan. Dulu kita ini sebagai negara Indonesia ini sebagai pengekspor asap, gitu Pak ya. Nah, beberapa tahun ini nggak dengar kan? Biasanya berita itu selalu ke luar negeri, sampai Malaysia segala macam, ke Singapura kan, ya. Kemudian masalah sajam. Nah, kita ini budaya kita ini masih pakai sajam Pak ya, budaya membawa sajam itu masih ada. Nah, karena itu terkait kemajuan zaman sudahlah tinggal pula yang sajam itu. Sajam itu boleh kalau dia profesinya Pak. Contohnya seperti ini. Kita sebagai petani kebun boleh Pak sajam, boleh parang boleh. Kalau kemudian kita misalnya kalangan di situ ya, kalangan jualan apa? Ikan, jualan tempe, boleh Pak besok. Karena dia sesuai dengan profesinya. Yang tidak boleh itu kita ke pasar, nyetir, bawa pisau, tidak boleh otomatis ya. Jadi kurasa lebih baik bisa kami sampaikan himbauan-himbauan dari kami. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan Pak ya. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak bisa, kami catat dulu nanti. Karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan kemampuan. Saya catat dulu, kalau tidak bisa, saya utang dulu. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.